Baik Sobat Kreatif Pro 2, dimanapun ini berada, hari ini kita akan berkunjung lagi ke SLB Anak Berlian. Dan seperti apa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru ke rumah siswa, kita akan ikuti perjalanan kami. Oke. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sobat Kreatif Pro 2 dimanapun saat ini berada, saat ini saya sudah sampai di SLB Anak Berlian, dan kita akan langsung menemui kepala sekolahnya dan meminta gurunya untuk langsung pergi ke rumah siswanya langsung. Oke, kita ikuti. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, selamat datang Pak. Sobat Kreatif dimanapun saat ini berada, dan saat ini saya sudah bersama kepala sekolah SLB Anak Berlian ya, mungkin itu Ibu Vera. Ibu Vera ini kepala sekolahnya, dan kita mau minta izin nih untuk gurunya yang sudah disiapkan untuk langsung dibawa ke rumah siswa untuk melakukan proses belajar mengajar, gitu ya. Ibu mungkin untuk hari ini seperti apa nih gambarannya? Oke, hari ini akan berangkat Ibu Susi, guru kelas 6. Kelas 6 nanti ada 2 anak hari ini, diagnosanya autis dan tunarungu. Sudah bisa kita Silakan. Silakan ya. Oke. Nah, pendengar, kita akan bersama yang sudah disiapkan untuk langsung pergi ke rumah siswa. Oke. Ini Pak ya. Susi, iya Pak. Izin. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana.
selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, Sobat Kreatif, saat ini saya sudah bersama Ibu Susi yang nantinya akan melakukan proses belajar mengajar di tempatnya siswa siapa? Dika. Dan tentunya kita ingin tahu seperti apa Dika ini, gitu ya. Dan oke Ibu, mungkin bisa cerita Dika ini disabilitas apa ini? Dika ini adalah anak berkebutuhan khusus, yaitu ketunaan autis. Dimana kalau kita tahu autis itu adalah ada gangguan saraf pada pusat saraf dia, dan itu bisa kita lihat dari tingkah laku, ciri-ciri atau interaksi sosial kepada masyarakat atau kepada teman-temannya. Karena kalau ciri-ciri dari bisa kita lihat ciri-ciri daripada anak autis ini, dia terpola dengan satu benda. Jadi dia kalau kita kasih benda yang lain, dia tidak akan mau karena dia udah terpola dengan benda itu aja. Baru yang kedua itu anak itu sukanya kontak matanya tapi tidak dapat. Tapi tergantung melihat anaknya juga, ada juga autis itu aktif atau kontak mata ada yang dapat. Tapi kebanyakan anak autis itu memang kita lihat dari ciri-cirinya itu bisa dari interaksinya kepada temannya gitu. Karena dia sudah suka menyusun-nyusun benda tadi, jadi dia terpola dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau anak yang satu ini, dia anaknya pintar, lebih pintar banget dia itu. Apa yang kita ajarkan hari ini dia langsung serap. Cuman interaksi sosial dia yang kurang. Istilahnya dia berteman ke orang lain, dia kurang. Tapi kalau dia asik sendiri itu ya? Iya, dia asik sendiri orangnya. Tapi kalau istilahnya akademik yang kita ini kan dia bisa. Tapi kalau interaksi atau komunikasi dia masih harus kita arahkan seperti itu. Proses belajarnya kalau di kelas seperti apa? Karena dia kan asik dengan bendanya itu sendiri kan? Iya, kalau di anak ini tahu. Kalau kita udah mengajar ininya materi kita hari ini, dia tahu. Oh iya, dia akan diam dan dia akan mendengarkan guru itu, dia terfokus ke situ. Oh, berarti materi saya ini aja dulu. Dia tidak akan mengarahkan ke sana ke sini, enggak. Dia terfokus dengan materi yang akan kita ajarkan. Berarti itu kan lebih mudah ya, Ibu? Iya, lebih mudah. Karena kita mengarahkan dia itu lebih enak atau lebih gampang. Karena dia, tapi kalau ada benda atau benda lain yang dia suka ada di sampingnya, dia akan terganggu. Mana ya yang mau saya dengar? Ini apa ini. Jadi kalau kita untuk mengajarkan anak itu bisa kita inikan dari kita fokus ya, ini ya pelajaran kita. Jadi pandangan kita tetap ke dia, dan dia pun istilahnya kalau kita udah menerangkan ke dia, dia langsung cepat menangkap. Jadi kita nggak mesti pusing menyarinya begini loh, enggak, anaknya itu cepat ya. Cuman kalau interaksi sama temannya dia udah ini interaksi sosial, iya, interaksi sosial. Karena memang dia terfokus ke situ gitu ya, ke satu benda gitu ya. Iya, tapi kalau sosialnya itu masih kita arahkan, ayo gabung sama itu, nggak mau. Jadi ada trik-trik tertentu untuk bisa membuatnya itu nyaman gitu ya. Iya. Biasanya dilakukan apa? Iya, yang kita lakukan itu kita harus dapat dulu mood dia, mood anak itu. Kalau udah dapat, contoh dia nggak mau dia berteman dengan, ayo dia ada mainan loh, kita pancing dia. Oh iya ya, udah dia lihat benda ini, dia mau langsung menyusun, ayo, akhirnya dia ikut. Jadi harus kita pancing dulu dia. Jadi dia ada sesuatu hal yang supaya dia lebih bisa tertarik gitu ya Bu ya. Iya. Kalau nggak ada ini, mungkin belum moodnya juga, dia belum tertarik. Jadi harus pintar-pintar gurunya juga mengambil hati anak ini. Namanya juga anak berkebutuhan khusus Pak. Jadi harus pintar-pintar gurunya.
Kalau terjadi sesuatu yang membuat anak ini nggak mood atau tidak ingin mengikuti pelajaran, seperti apa? Kalau dia nggak mood itu bisa kita lihat dari kursinya atau dia makan sesuatu. Kan anak autis ini ada pantangannya nih Pak. Iya. Jadi bisa kita lihat, oh iya makan apa? Kita review kembali, kita tanya orang tua itu. Oh iya makan apa nih Bu? Makan apa nih Pak? Kita tanya. Kadang nih orang tua ini bisa berbohong kan, tapi kalau kita kan nggak bisa berbohong. Kita tahu reaksi anak itu. Lurus kita Pak. Jadi kita tahu kan ininya itu. Jadi kalau udah tahu mungkin dia aktif ya, dari yang tidak aktif lagi dia menjadi aktif, kita bisa lihat tahu oh ini pasti udah ada sesuatu yang dimakan dia, jadi itu namanya jadi bocor diet namanya. Jadi memang peran ikut berperan juga makan yang dimakan oleh siswa. Iya, orang tua juga ikut aktif. Jadi makanan ini tidak boleh dimakan anak ini. Kadang kan karena udah terbiasa anaknya makan itu, kadang keceplosan kan makannya. Kadang orang tua banyak bilang sedikit kok Bu dimakannya, mau sedikit mau besar, tapi kalau udah masuk zat kimia itu kan sama aja reaksinya kan. Akhirnya kan kita kembali ke awal seperti itu Pak. Iya. Jadi pantangannya contohnya apa tuh kalau anak-anak? Tergantung anaknya Pak, nggak semua anak autis dapat itu. Kadang antara A bisa makan contoh ikan lele, si B tidak bisa makan itu. Jadi kita tergantung fisik anak itu, jadi nggak bisa kita samakan autis dia ini, nggak bisa kita samakan itu. Berarti ada rekomendasi dari dokter juga? Iya. Berarti kita juga sebagai pengajar juga harus tahu ya? Iya, kita harus tahu karena kita lihat itu seperti buah ya, buah apel ada anak yang bisa makan itu, buah belimbing ada yang kita tes ke si A makin aktif ya, berarti tidak cocok, itu yang membuat juga. Jadi nggak boleh kita samakan autis itu sama makanannya, nggak boleh kita samakan. Oke Bu, kendalanya yang selama ini Bu temui untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus seperti siapa tadi? Sidika tadi ya? Sidika tadi. Kalau kendalanya sih Pak, paling itu kalau pas sudah memang betul-betul dia nggak maunya itu, kita susah mewujudnya itu aja sih Pak kalau kendalanya. Karena kalau di anak berkebutuhan khusus ini kadang kita udah jengkel, tiba-tiba anak itu yang buat kita humorisnya juga. Oh iya ya, kadang kita terasa sendiri, iya ya, aduh ternyata seperti ini anak-anak berkebutuhan khusus ini. Iya Pak, dari sini belok. Oke, baik, Sobat Kreatif, itu tadi bincang-bincang kita mengenal sedikit tentang anak yang berkebutuhan khusus yaitu autis ya, dengan berbagai macam kendala, tetapi yang namanya guru tetap harus sabar ya. Harus sabar, dan tentunya ini adalah untuk anak itu sendiri ya, untuk supaya dia itu berhasil gitu ya, dan guru pun akan merasa lebih bangga kalau seandainya memang apa yang dilakukan guru itu bisa diterima oleh siswanya gitu ya. Baik, kita nanti akan melihat proses belajarnya bersama Dika ya Bu ya? Iya, Dika Pak. Oke. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Baik Sobat Kreatif, untuk menuju ke tempat siswa, Ibu ini akan melakukan pembelajaran, tapi memang di masa pandemi ini banyak kendala ya. Seperti halnya yang kita lihat sekarang, kita mau lewat ke rumahnya, ada portal, jadi ya terpaksa kita harus jalan kaki ke tempatnya. Oke, ini keseruannya, kita ke sana. Yuk, ini Bu. Yuk Pak.
dari sana juga ditutup juga? Enggak. Kita dari sana tuh tutup. Jadi kita belok dari sana mau kita yang ada jemuran gamis merah ini. Oh, gamis merah yang ini. Iya. Oke. Makasih ya, Ma. Iya. Yang itu rumahnya yang ada gamis merah itu. Yang ini? Iya, gamis merah yang itu. Ya, yang ada foto merah. Kreatif kita sudah sampai di rumah siswa yang akan kita kunjungi, dan tentunya di dalam juga siswa sudah ada gitu ya. Dan kita langsung aja. Baik, selamat siang Ibu. Masuk ya Bu ya. Oke, yuk. Oke, bisa. Oke. Seperti biasa protokol kesehatan tetap harus kita lakukan ya. Oke, ya. Kita masuk ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Susi. Siang Dika. Tahu dari Ibu ini Dika. Baik, pendengar, kita sudah bersama Dika di kesempatan ini untuk melakukan proses belajar mengajar. Dan Ibu Susi, ini Dika tadi udah cerita anaknya mau pintar gitu ya, pintar. Dan untuk hari ini apa yang akan Ibu ajarkan ke Dika? Ya, kebetulan tema kita hari ini yaitu tentang berbelanja ke pasar nih. Itu temanya belanja ke pasar. Nah, Dika, kita belanja pasar ya. Ya, temanya itu. Iya. Jadi kita akan langsung praktekkan ke dia. Pernah nggak dia belanja ke pasar, apa aja yang dibelanjakan, dan kita akan membuat materinya juga. Dika, siap untuk belajar dengan Ibu? Siap Pak, belum siap Pak. Siap, gitu dong ya. Siap. Dia udah terlalu lama pakai Oh iya. Oke, silakan Bu. Oke Pak. Nih pakai ini dulu yuk, Dika. Sini tangannya, kasih ke Ibu. Sini dulu bukunya dong. Yuk, kita pakai ini dulu ya sebelum belajar. Pakai ini, yuk. Ibu juga. Gini. Kuman, iya betul. Oke. Dika, lihat Ibu. Yuk kita mau belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Dika mau belajar. Jadikan Dika anak yang pintar. Amin. Selamat siang Dika. Selamat siang Dika. Siang Bu. Selamat siang Bu. Ibu Susi, udah kangen ya sekolah? Udah kangen ya? Dika mau belajar ya? Dika mau belajar sama Ibu? Yuk kita belajar. Yuk buka bukunya. 66. Mana halaman 66-nya? Nah, kita belajar halaman berapa Dika? Halaman 66. PB 6 ya. Ayo baca dulu. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Doni dan ayah pergi ke pasar mengendarai mobil. Doni di dalam mobil makan snack. Buku snack dikumpulkan dalam kantong plastik. Doni tidak membuangnya di jalan. Ayah Doni melihat kerumunan orang di jalan. Namun ayah Doni tidak membunyikan klakson. Kerumunan orang membawa jenazah ke kuburan. Mobil berjalan apa-apa di belakang rombongan. Oke, di belakang rombongan. Udah, ini aja dulu ya. Mama. Nah, Dika pernah ke pasar kan sama Mama? Iya, Bu. Iya, pernah kan? Belanja apa?
Belanja apa? Tak boleh dong kayak gitu. Belanja apa Dikanya? Iya, belanja apa Dika? Banyak ya. Belanja ikan. Belanja sayur. Belanja baju. Ada daging, pintar. Apa lagi? Belanja apa lagi coba ingat? Ayo, belanja apa lagi nak? Oh iya, ada belanja cabai, ada tomat tadi, ada ikan, ada daging ya. Berarti Dika udah pernah ya ke pasar ya? Iya kan Dika? Ya Dika. Dika lihat ibu. Udah pernah belanja kan? Sudah bu. Sudah bu. Oke. Sekarang kita mau lihat belanja apa aja yang udah pernah. Ada sayuran nggak? Ada sayuran nggak di rumah? Lihat Dika. Ada sayur nggak di rumah yang udah dibelanjakan mama? Ada kan? Ada Kak. Ayo kita lihat dulu. Udah. Ayo kita lihat dulu. Ada sayur nggak? Yuk kita lihat. Kita ambil dulu Dika. Ini ada sayurnya. Ayo ambil. Kasihkan ke ibu. Sayur angkat semua. Satu lagi ambil semua. Semua diambil. Yuk bawa ke sini. Yuk kita mau belanja sayur. Berarti ini dibeli di Iya, ini dibeli di pasar ya. Kenapa sayang? Kenapa? Terlalu lama nunggu. Oh iya, bentar lagi kita mau ini loh. Mau ke tempat rasa ya. Dika mau tempat rasa ya. Yuk, ini apa tadi namanya nak? Sayur. Ini ada sayur ini dibeli dari mana? Dari mana? Dari Dari pasar. Di pasar. Iya, ini dibeli dari pasar. Dari pasar. Ini namanya apa? Apa tadi coba? Ini namanya Sayur ubi. ini loh. Lihat. Bayam. Ini sayur apa? Bayam. Ini loh, lihat. Apa ini tadi Bu bilang? Ubi. Daun ubi pintar. Ini iya, baru kita kerjain ini ya. Ya, ini dulu. Ini daun apa tadi? Sayur apa? Bahan. Bayam. Sekarang mana buku tulis Dika? Mana buku tulis Dika? Ambil buku tulis Dika. Ayo. Ambil buku tulis Dika. Oh, Dika itu pintar orangnya. Mana ambil bukunya di tas? Iya, ambil bukunya di tas nak. Ambil buku tulisnya biar kita mengerjakan ini. Tidak boleh menangis. Sini. Nih, ayo buka bukunya nak. Ayo. Buka bukunya. Iya. Ayo, oke pintar nih. Ibu mau dikte. Tuliskan nama sayur yang ibu pegang. Yuk tuliskan. Tuliskan nama sayur yang ibu pegang. Ibu pegang. Oke. Sayur apa aja nih tadi? Buat satu. Iya. Sayur apa ini nak? Sayur bayam. Ini loh, ini. Sayur apa tadi? Bayam. Coba ingat, ini sayur apa? Ini loh bayam. Ini tadi apa? Daun. Daun ubi. Tulis. Yo, pintar. Sayur. Iya. Sayur. Daun. Sayur daun ubi. Iya. Ubi. Ini yang kedua. Sayur apa nak? Sayur bayam. Tulis, pintar dia. Sayur bayam. Yang ketiga, sayur apa lagi yang Dika tahu?
Apa lagi? Apa lagi? Ayo ingat. Bun. Apa? Bu? Sayur Bun. sayur buncis. Iya, pintar, tulis. Sayur buncis. Oke, satu lagi, sayur apa lagi? Satu lagi, sayur apa lagi? Sayur apa lagi? Sayur kangkung. Ah, pintar. Sayur kangkung. Ah. Oke, berarti ini semua jenis-jenis Jenis di pasar. ditanam di tanah. Kita belinya di 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 pasar. Ada berapa tadi jenis sayurannya? Ada berapa? Lihat dulu. Ada berapa? Ada berapa? Berapa ini jenis sayuran? 5, pintar. Oke, sekarang ke bukunya lagi. Mana ini? Sudah siap belum dikerjakan? Mana coba ibu lihat. Ya, coba baca ini. Baca. Kemana Doni dan ayahnya pergi? Ke pasar. Ke pasar. Ya, pintar. Yang nomor 2. Naik apa? Doni dan ayahnya pergi ke pasar. Nah, tadi naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Yang ketiga. Bertemu berbunga apa? Doni dan ayahnya pergi ke pasar. Bertemu dengan apa? Karena dalam perjalanan terhadap berbunga jenazah. Iya, pintar. Jenazah. Rombongan. Jenazah. Oke. Nomor 4. Ya. Ya. Oke. 3. Menemukan berbagai kapal lalu lintas ke kapal ganda. Ya. Oke. 4. Menjelaskan bahwa wujud benda pada wujud cair. Pernah nggak belajar itu? Benda padat, benda cair? Ya. Oke, pintar. Lagi? Membuang kaya kerajinan dengan dana membuang zat cair. Pintar. Oke, lagi? Membaca kepada dengan benar dan dengan satu Bagus kelas. lo bacanya itu. Ya. Oke, lagi? Menabri bersama-sama dengan teman-teman dan mengikuti irama. Pernah nggak belajar itu? Ya. Ya. Oke. Dika ingat ya. Bangun lalu lintas yang wajib dipatuhi. Pernah? Ya. Oke. Dapat melakukan gerak dasar ucap dan melakukan dengan benar. Oke. 10. Membuat karya dengan tren menyocok bahu warna. Pernah nggak? Ya. Ya. Tulis kalau iya. Oke. Nah. Ayo. Hari apa sekarang? Dika. Tanya bang. Hari apa nak? Hari Selasa. Tanggal? Tanggal 2 Maret 2021. Oke. Tidak. Tidak. Tidak boleh ugal-ugalan. 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 Ya, ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Oke. Nomor 2 ini. Terus dah buka-buka benda-benda yang dapat berubah wujud biasa digunakan ibu-ibu di dapur. Apa aja benda padat menjadi cair? Apa nak? Apa? Benda padat menjadi cair. Apa itu biasanya Dika? Es batu bisa jadi Es batu. tulis es batu.
Di sini mencair. Mencair. Iya. Ya, nomor 3 ini. Coba jawab, bisa nggak? Nggak usah ditulis itu lagi. Baca. Tuska, apa kegunaan lemari pendingin atau kulkas di rumahmu? Nah, apa kegunaannya? Untuk mengawetkan, mengawetkan, uwetkan, Uwet. ya, kan, makanan, ya. Oke, nomor 4 yang Tahukah pernah saya masa tetap kepadanya atau lebih besar atau lebih kecil dengan kegiatannya? Mana bapak sebutkan selama 3 menit. berarti dicoba ngapain? Mempraktekkan. Bisa nggak Dika? Praktekkan itu. Hah? Bisa nggak? Nah, coba. Berapa ini? Nani melompat 10 kali. Selama 3 menit. 3 menit. Putu melompat 7 kali. Mana lebih besar? 10 kali apa 7? Mana yang lebih besar? 10 apa 7? 70. Mana yang lebih besar? 10, angka 10 daripada angka 7. Wih, udah lupa ya Dika. Mana lebih besar? 10 apa 7? 10. Berarti Nani melompat 10 kali selama 3 menit. 3 menit. Lebih besar. Tanda ini kamu tulis. Oke, lebih besar Putu melompat 7 kali selama 3 menit. Oke, nomor 5. Sebutkan bahaya tebal untuk bergaya dengan meniup. Meniup bahan apa aja? Bisa dari Bisa dari dari kertas, kan untuk meniup. Kertas. Oke, siap ya? Udah siap belum PR-nya? Sudah siap PR Dika? Sudah. Ini ya materi kita hari ini sudah. Berarti ini tadi dibeli dari di pasar. Iya, dibeli dari pasar. Sayur apa tadi? Sayur apa nak? Sayur bayam sama sayur daun ubi. Sayur daun ubi dan sayur bayam dibeli di pasar. Oke, hari ini materi kita sudah selesai. Yuk kita berdoa lagi. Dika pimpin doanya, yuk. Tuhan Yesus, hari ini Dika sudah selesai belajar. Ketika kami anak pintar. Amin. Selamat siang Dika. Ya Ibu. Selamat siang. Oke, terima kasih Dika. Perompak FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia.
Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ya Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih Sobat Budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sobat kreatif, itu tadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Susi ya. Memang tadi ada kendala ya, kendalanya seperti apa tadi memang kalau kita lihat. Tapi Ibu Susi mampu untuk membangkitkan lagi, membuat si Dika nyaman kembali. Nah, ini proses yang seperti ini di sekolah juga seperti ini juga? Iya, kita harus mampu membuat konsentrasi anak itu bisa termotivasi kita lagi. Kalau kita mengikuti moodnya itu, maka akan panjang nanti. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi? Ya, kita harus mengalihkan dia. Contohnya tadi, oh ini ya, kita bujuk-bujuk aja dia biar lebih makin. Oh iya, berarti karena tadi dia itu nggak mood karena dia mungkin satu dia udah menunggu kita. Karena anak seperti ini kalau menunggu itu dia nggak mau. Baru yang kedua, PR-nya ini udah setengah perjalanan dikerjakan dia. Udah dikerjakan dia, cuman karena menunggu kita kok lama kali. Dia pengen mau cepat siap, nggak boleh menunggu, tunggu dulu. Jadi moodnya itu ke orang ini datang lama atau apa, mungkin dia itu pemikirannya seperti ini. Aku udah mengerjain ini, aku harus siap karena di prinsip dia itu harus selesai hari ini. Makanya karena kita udah tahu triknya itu harus dia. Tadi kan dia nggak konsen nih karena memang dia udah kepikiran PR ini belum siap. Ngapain aku ngomong dia? Tapi kita alihkan dulu, kita bawa tadi tentang sayuran tadi. Yuk kita kerjain lagi. Makanya bangkit lagi semangat dia. Oh iya, kami udah mengerjakan PR ini. Jadi kalau seandainya sesuatu yang dia kerjakan nggak siap, itu beban juga sama dia ya? Beban dia sama, harus siap sama dia. Oh, jadi komitmennya mau kuat ya. Gitu ya. Tapi saat ini kan belajarnya kan karena pandemi kan ada yang di sekolah sudah mulai tuh gimana? Kalau sekolah sih kita belum ini kan, kalau tatap muka belum karena kan belum ada surat ininya. Cuman untuk sementara ya kita harus tetap daring, kita pantau dari
dari grup atau WA kita pantau, dan orang ini udah siap kerjain PR-nya baru dikirim ke kita kasih penilaian, kita kirim. Kalau daring kan dari jarak jauh. Iya. Kira-kira seperti apa? Ada yang anaknya nggak terima atau seperti apa? Ada juga sebagian anaknya, dan bahkan orang tua pun ada sebenarnya udah bosan dengan ini cuma kasih ini aja, anaknya kan nggak tahu, karena mungkin membujuk anak itu kan nggak gampang. Ayo nak, udah dikasih gurunya loh tugasnya, kadang udah nggak mood. Tapi bagaimana caranya, karena kita tanya, udah sih aman Bu, tolong telepon lah Bu, biar gini, biar anaknya bisa belajar ini. Karena kita kasih udah kan, iya Bu, nanti kita kerja. Nah akhirnya anak juga nanti tugas. Banyaklah teknik-teknik guru untuk merayu atau membujuk anak. Nah seperti Ika ini nih, kalau dia nggak mampu, dicarinya orang yang mampu. Jadi contoh pertanyaan, Ibu pergi ke pasar, kita buat pertanyaan, kemana Ibu pergi? Kalau istilahnya dia nggak mampu lagi, sampai jalan pun, kemana Ibu pergi? Kemana Ibu pergi? Dia takut tanya itu, sampai dapat jawaban itu, baru dia bilang sama dia jalan. Kalau bisa. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini, kira-kira dari proses yang kita lakukan dari rumah ke rumah yang kita lakukan dari RRI, ini kalau tanggapan Ibu seperti apa? Kalau tanggapan saya sih, mudah-mudahan ya pandemi ini cepat berlalu, dan kita juga anak-anak bisa makin dekat ke kita anak-anak, dan kita bisa langsung mengajarkan materi itu ke anak-anak, dan anak-anak pun bisa langsung bersosialisasi dengan yang lain. Dan ini juga kewalahan buat guru, buat keluarga, dan yang lain juga. Karena apa? Pandemi ini seolah-olah jadi memutus hubungan ya dengan anak-anak, dengan orang tua, karena mereka itu apalagi anak berkebutuhan khusus itu taunya itu di sekolah itulah yang menentukan, bukan di rumah. Taunya anak berkebutuhan khusus itu. Jadi anak-anak tuh lebih dekat ya emosionalnya dengan guru gitu ya. Lebih apa ya, kalau sana nggak ketemu dengan pasti ditanyain gitu ya. Iya ya, Mama Tika. Karena Mama Tika sendiri pun kadang cerita seperti itu. Bu, kalau nggak mau kerjain PR, tanya Bu Susi jangan. Udah kasih laporan seperti itu. Ibu, ini kan udah lama, berapa bulan ya nggak ke sekolah? Setahun lah ya. Iya, umurnya udah tahun ya. Tahun ini seperti apa menghadapinya dalam proses belajar di rumah ini? Sebenarnya sih, untuk anakku ini ya, sebenarnya dia itu ibaratnya kalau misalnya ada tugas dari sekolah itu sebenarnya dia udah bisa ibaratnya diikutin dia, tapi kadang kalau enggak mampu dia kita gitu apa ini gitu, jadi kadang kita nggak di rumah, kadang handphone dilihat dia dari Google, jadi dibikin dia pertanyaan yang ada di buku itu diketik, tanya Google, itu baru ditulis dia gitu. Cerdas juga. Iya. Dia bisa nyari solusi. Iya. Itulah. Kalau kadang kita pergi menjemput anak, dia harus selesai kerjaannya itu kan, kita handphone kan tinggal. Dicari itu di Google jawabannya. Jadi kalau Ibu yang mengajarkan di rumah tanpa guru, kesulitan sebenarnya banyak juga sih Pak kesulitannya, namanya orang tua kan, kita nggak bisa maksimal untuk mengajari anak-anak ini. Apalagi kita punya adiknya 2, jadi kadang kita fokus ke dia, datang yang satu ini Mak, karena 3 orang ini daring kemarin kan, jadi itu Mak ambil solusi kayak gitu dia kadang. Anak-anak yang adiknya yang 2 kita ajarin, dia maunya cepat gitu. Gitu dia, jadi kita agak terkendala kewalahan lah. Seperti itu berusaha untuk melakukan gurunya nggak? Sekarang kita berusaha. Kadang bapaknya lah yang sering teman dia daring di rumah. Aku anak yang 2 itu, jadi dia sama bapaknya. Bagi-bagi ya Bu ya. Nah, harapan Ibu seperti apa nanti untuk kedepannya karena memang pandemi seperti ini? Harapanku sih biarlah cepat pandemi ini berlalu supaya
anak-anak kita ini bisa dididik sama guru, karena anak seperti ini kadang sama guru dia takut, sama kita kan gimana gitu dia, kadang nangisnya di bawahnya kan. Jadi kalau guru mungkin dia ada takutnya sama guru, tak kenapa gimana kan. Jadi harapanku kita sama-sama berdoa lah biar pandemi ini cepat berlalu, biar seperti biasanya lagi proses belajar. Jadi ibu pun bisa terbantu gitu ya dengan pekerjaan Iya. lain bisa tuntas. Iya, memang. Sekarang ini harus jadi guru juga. Iya. Harus ngurusin keluarga juga. Iya gitu. Pak, makanya susah. Oh iya, Dika. Dika. Halo. Iya Pak. Gimana belajar dengan ibu tadi? Enak. Enak ya? Kangen nggak mau ke sekolah lagi? Belum siap dia menunggu. Oh iya disiapkan. Oh iya, jadi itu pendengar si Dika ini kalau seandainya mengerjakan sesuatu PR lah tentunya, kalau nggak siap itu dia nggak akan pernah berhenti. Iya. Nah, jadi memang harus disiapkan, dia nggak peduli gitu, nggak peduli. Makanya kalau kita ngomong seperti ini, dia langsung minta izin gitu, bisa menyiapkan sama ibunya, ya seperti itu gambarannya. Oke Dika, ini kalau udah besar mau jadi apa nih? Cita-citanya? Cita-citamu jadi apa? Jadi dokter? Jadi guru? Ya, mudah-mudahan dengan hal yang kita lakukan ini bisa membantu ibu ya. Dan mungkin dari dinas pendidikan sendiri sudah ada ini nggak Bu untuk proses belajar tatap mukanya lagi? Kalau untuk hal ini belum ada, cuma kemarin-kemarin sudah ada kabar-kabar ini, tapi kita belum berani meyakinkan kan untuk masuk langsung tatap muka. Kita masih menunggu proses dari dinas karena kita kan tetap di bawah orang dinas, jadi kita nggak boleh asal-asal, kita masih menunggu. Oke, harapan ibu dengan proses yang seperti ini seperti apa? Harapan kita ya semoga ini yang tadi, semoga juga anak-anak betah ya belajar di rumah walaupun jarak jauh dengan gurunya, semoga juga dia betah dan bisa mengerjakan PR yang dikasih gurunya dan corona pun cepat berlalu. Yang dengan daring tadi efektif nggak kira-kira Bu? Untuk yang daring, kalau daring itu kalau khusus untuk Dika ya jujur saya bilang di kelas saya itu ada 10 anak yang saya ajarin, dan daring yang saya gunakan itu memang kadang metode saya kirim melalui WA yang ada itu karena kebetulan kami buat grup ya, dan yang paling sering itu mengerjainnya adalah dia. Dika ini adalah anak yang paling sering, kadang masih kita ini kan ya, kita anak-anak kita belajar ini 10 menit lagi udah langsung dikirim itu. Jadi kan kita ada kasih nilai sama yang anak itu, kita cek lagi betul apa enggak ya, udah kita cek, oh iya ternyata betul. Jadi saya pribadi ya untuk kasih nilai ke Dika ini ya memang sangat luar biasa, jempol banget lah untuk Dika itu, karena dia itu nggak pernah absen biarpun, dan mungkin Mama Dika pun bisa kalau bukunya tidak kita kasih buku mana, dia udah menuntut belum, karena saya daring kan jam 8 istilahnya kan, karena kita kan di sekolah juga ada terapi nih, kadang kita siapkan dulu terapi ini baru kita kasih daring kan seperti itu Pak. Dia udah menuntut itu jam 8 kadang kan Bu Susi buka WA, Bu Susi dia udah seperti itu kan, jadi harus buka. Jadi saya pribadi tidak mau lagi telat kasih daring itu karena saya udah tahu kondisi anaknya. Nanti kalau telat dia itu dia udah marah-marah, dia udah nggak mood nanti. Jadi berarti juga WA juga. Tahu dia. Kalau datang WA Ibu Susi udah ngerti, dia langsung buka handphone, kerjakan nomor ini, sekian ini, langsung ngambil buku itu. Semangatnya luar biasa. Iya. Baik, Sobat Kreatif, itu tadi proses pembelajaran yang kita lakukan di rumah Dika, gitu ya, bersama Ibu Susi dan juga orang tua beliau yang tentunya selalu bersemangat agar anak-anaknya ataupun anak-anak seperti Dika yang punya kemampuan khusus ini juga ini bisa mendapatkan pembelajaran yang
sesuai gitu ya dengan kebutuhan dia. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita cukup sekian dan nanti kita akan berkunjung ke tempat lain bersama kami. Tetap di Pro 2 Kreatif. Kreatif, kita sudah lakukan pembelajaran di rumah bersama Bu Susi dan juga adik kita Dika ya Bu ya? Iya. Dan memang adik kita Dika memang semangatnya luar biasa, dia cerdas, pinter gitu ya. Bahkan gurunya bisa-bisa dikalahkan ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa sukses dan tentunya kita berharap juga adik-adik kita yang berikut ini juga mendapatkan hal yang khusus juga ya. Dan Sobat Kreatif, perjumpaan kita di saat ini kita jumpa sekian. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.